تعلم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين لكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم روح النووي وأولياء أصول البلدة ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا وحاضر مجلس وسعى بمرات هذا المسجد أن الله تأشر مغفرة وبركاتهم والصلاة المنوالهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المحدث رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah dari kota Makkah ba'dal fathi, setelah ditaklukkan kota Makkah. Walakin, tetapi, jihadun, adanya keluar dari Makkah adalah satu bentuk jihad, wa niyatun, dan niat. Wa idastunfirtum, dan jika anda diseru untuk berangkat berjihad, fanfiru, maka sambut seruan tadi itu. Muttafaqun alaih, hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu, dan artinya, la hijrata, tidak ada hijrah, min Makkah, dari kota Makkah, li'annaha, karena sudah Makkah sorot menjadi Darul Islam, daerah Islam. Dulu kota Mekah itu dikuasai oleh kaum musyrikin. Dan kita semuanya mengetahui, dan dulu juga mengetahui, bahwa Mekah itu paling utamanya daerah di atas bumi. Karena di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah yang merupakan kiblat solat bagi kaum muslimin seantero dunia. Karena itu ibadah di Mekah dilipat gandakan oleh Allah. 1 rakaat di haram Mekah, bukan Masjidil Haram ya, di haram Mekah, di daerah Mekah, haram Mekah, disebut haram Mekah, itu lebih utama daripada sholat 100.000 rakaat di luar situ. Jadi pahalanya besar ada di sana. Tapi kenapa kok Nabi memerintahkan untuk hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Ada beberapa alasan. Pertama, karena memang saat itu Mekah menjadi daru kufrin, tempat orang kafir, yang dikuasai sama orang kafir, yang saat itu kaum muslimin diteror karena iman. Enggak sedikit mereka diadab, bahkan dibunuh saat itu. Karena itu Nabi SAW memerintahkan wajib hijrah. Paham ya? Mereka harus hijrah saat itu.
demi menyelamatkan agama. Kenapa kaum musyrikin, mereka orang-orang syirik Arab saat itu menyiksa kaum muslimin untuk murtad, keluar daripada keyakinannya Islam dan pengikut Rasulullah, tetap menjadi penyembah berhala. Jadi dulu itu penyembah berhala di Mekah itu, Pak. Ka'bah itu di sekitarnya ada 360 patung yang disembah. Tuhannya macam-macam. Ada Tuhan perdagangan. Nanti orang yang mau dagang-dagang nyembah di situ. Ada Tuhan perjodohan. Ada Tuhan, jadi seperti kabinet Tuhan itu. Ada menterinya sendiri-sendiri itu. Saat itu disiksa kaum muslimin. Banyak yang terbunuh saat itu. Bilal disiksa sampai sekarat. Ammar bin Yasir, bapak dan ibunya disiksa. Ibunya itu setelah disiksa ditombak rahimnya, Pak. Walhasil di situ luar biasa, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah membawa kaum muslimin saat itu dari Mekah ke kota Madinah. Tapi pada akhirnya kota Mekah dikuasai. Namanya Fatah Mekah. Fatah itu menaklukkan kota Mekah. Setelah itu la hijrota, enggak ada hijrah lagi ba'dal fathi, setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Li'annaha, karena kota Mekah sorot darul Islam, sudah menjadi daerah Islam. Dulunya darul kufri, daerah kekufuran, tapi sekarang berubah. Hadis ini juga menerangkan mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu dikasih mukjizat oleh Allah, ada ilmu mengetahui masa yang akan datang. Bukan Nabi itu tahu dengan sendirinya, tapi diberi ilmu oleh Allah. La ya'lamul ghaiba illallah wa la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Tidak ada yang bisa menampakkan yang ghaib. Allah tidak menampakkan kepada siapapun yang ghaib kecuali yang Allah ridhai daripada Rasul. Sehingga Nabi mengabarkan setelah Fatah Mekah, dikuasai kota Mekah, nggak mungkin Mekah dikuasai sama orang kafir lagi. Nggak mungkin Mekah akan dikuasai orang kafir lagi selama-lamanya. Selamanya. Karena itu nggak ada hijrah lagi setelah dibukanya dan ditaklukkan kota Mekah. La hijrota, nggak ada hijrah lagi. Ba'dal fathi, setelah ditaklukkan kota Mekah. Ini kabar kepada kaum muslimin, Mekah tetap ada di tangan kaum muslimin apapun yang terjadi. Kalau Baitul Maqdis dikuasai sama Israel gitu. Tapi Mekah nggak bisa dikuasai oleh siapapun. Hatta Dajjal nanti nggak akan bisa menguasai kota Mekah dan juga kota Madinah. Nggak akan bisa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari Mekah ke kota Madinah kedua ada manfaatnya, yaitu karena kaum muslimin di kota Madinah itu adalah sedikit, diajak bergabung, ayo ke kota Madinah. Ini untuk apa? Memperkuat Islam. Ya. Kadang-kadang orang Islam itu harus berkumpul, tapi kadang-kadang harus berpencar. Ketika di situ ada muslimin sedikit, berkumpul dong supaya menjadi kuat. Kalau bahasa sekarang imigrasi.
datang ada di situ untuk memperkuat kaum muslimin. Oh, di situ belum ada madrasah, yang alim datang buat madrasah. Oh, di situ ekonomi ekonomi lemah, yang dia tadi itu ahli ekonomi dan ahli dagang membuat perdagangan, membantu masyarakat muslimin yang di sana supaya bisa mendapatkan hasil yang cukup. Oh, di sana ada perikanan tapi kurang pintar untuk mengelola, datang kaum muslimin ahli perikanan untuk membantu mereka. Begitu seharusnya. Kota Madinah, kota terpencil saat itu, muslimin ada tapi nggak banyak, maka dihijrahkan dari kota Makkah ke kota Madinah sehingga menjadi berkembang, muslimin kuat dan sampai menjadi sangat kuat sampai bisa mentaklukkan kota Makkah yang merupakan sentral orang Arab saat itu ada di sana. Begitu kaum muslimin. Ya, orang Islam kadang-kadang berangkat. Orang Islam kadang-kadang berangkat menuju satu daerah bukan untuk memperkuat Islam dan kaum muslimin, hanya sekedar memperkuat ekonomi pribadinya dia. Tokonya yang satu jadi 4 jadi 40, tapi nggak manfaat kepada orang Islam yang lainnya. Keliru. Disinilah kaum muslimin harus bisa paham bagaimana caranya memperkuat Islam dan kaum muslimin. Saling melengkapi dong. Kalau sudah Mekah dikuasai, ditaklukkan, berarti sudah menjadi Darul Islam. Apakah nggak boleh keluar dari kota Mekah? Boleh, tapi bukan hijrah, bukan meninggalkan kota Mekah, bukan. Boleh untuk amalan yang lebih afdol. Pertama, didasari karena jihad membela agama Allah. Membela agama Allah itu adalah menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar dari kota Mekah untuk menyebarkan Islam, bagus, itu namanya jihad, tapi bukan hijrah. Kenapa? Anda bukan karena meninggalkan daerah yang dikuasai orang kafir, tapi daerah Islam. Keluar ke Mekah untuk menyebarkan untuk membawa panji la ilaha illallah, jihadun, gitu. Yang kedua yaitu keluar daripada kota Makkah karena didasari niat yang baik. Kenapa keluar kota Makkah? Memperdalam ilmu. Kenapa keluar dari kota Makkah? Untuk silaturahim. Bagus. Kenapa? Untuk untuk menanamkan atau memberikan manfaat kepada yang lainnya. Enggak ada masalah. Jangan keluar dari kota Mekah, wahai penduduk Mekah, kecuali didasari karena jihad dan niat. Begitu maksudnya. Artinya pahala hijrah nggak ada dari Mekah karena sudah dikuasai orang Islam. Tapi pahala jihad dan pahala niat yang baik tetap akan mendapatkan. Begitu. Kalau sudah kota Mekah aja, sudah kota Mekah aja, tinggal kalau untuk kepentingan jihad, tinggal kalau ada niat yang baik, apalagi bukan kota Mekah. Nih, tak kasih gambaran. Pasuruan itu banyak pondok, ya apa enggak? Kadang-kadang satu pondok di situ ada kiainya 17. Kalau berkumpul ada di situ, berarti fokus ada di situ, saudara, kekuatan itu. Tapi ketika mereka tadi itu ada jihad dan ada niat, oh, daerah yang di situ kering daripada pendidikan dan ilmu, ditanam ada di sana, oh, dikirim di sana, maka akan menjadi akan menjadi menyebar kekuatan Islam. Ini enggak metu ana di gunung kabeh.
Yang asalnya ada 2 menjadi 20, jadi 200, jadi 2000. Iya umek kana dikono. Karena itu kalau jadi ustadz, jangan kamu tadi itu ustadz yang tidak siap jihad dan tidak siap niat yang baik. Loh terus gimana? Apakah harus manggul senjata? Memanggul senjata itu kalau bukan daerah aman. Oh ada di sini penjajah kafir misalnya, panggul senjata. Belanda datang lagi, Jepang datang lagi, Inggris datang lagi, bismillah. Panggul senjata. Kalau daerah aman nggak ada itu semuanya. Jihadnya lewat ilmu. Jihadnya lewat akhlak. Jihadnya lewat rahmat. Jihadnya lewat membantu satu sama lain dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk bagian jihad ya seperti majelis sekarang ini bagian jihad. Jihadun wa niyah. Tapi satu saat kalau sudah ada instruksi perintah daripada imam pemimpin jihad wa idastun firtum, kalau ustun firtum kamu dikomando untuk berangkat melawan musuh, fanfiru berangkat, jangan nggak berangkat walaupun di kota Mekah tetap berangkat. Kenapa? Karena musuh tidak boleh dianggap enteng. Lebih baik kita mati syahid daripada hina dikuasai olehmu musuh. Begitu. Kapan? Ya lihat kondisinya. Lah kalau sekarang misalnya di Indonesia bagaimana? Ayo kita bawa bom kemana-mana. Kamu menghadapi musuh siapa sekarang? Musuh siapa yang kamu hadapi sekarang? Ya keliru. Lawan muslimin. Tapi dia tadi itu begini begitu, semenjak dia orang Islam bukan musuh. Bukan musuh. Dia yang salah. Yang salah itu cara penanganannya lain dengan musuh. Saya mau tanya, kalau Anda ketemu dengan penyakit, Anda pasti benci. Paham ya? Kenapa? Karena ini adalah penyakit, harus kita benci. Kalau Anda ketemu dengan kekufuran, pasti Anda harus benci. Paham ya? Tapi kalau kamu ketemu dengan orang yang sakit, Anda jangan benci. Kasihan ini orang ini. Ini orang harus diobati supaya dia sehat. Penyakitnya yang dibasmi, orangnya supaya sehat. Kalau Anda melihat kemaksiatan, Anda wajib benci, berantas kemaksiatan. Tapi kalau ada orang yang Islam berbuat maksiat, jangan diberantas orangnya. Ayo kita bunuh semuanya. Tapi Anda harus berusaha untuk mereka bebas dan meninggalkan maksiat. Begitu seharusnya prinsip itu. Sama atau enggak sama? Enggak sama cara penanganannya. Kalau orang sakit dirawat, cara perawatannya tergantung. Ya ada yang dikasih obat pahit, ada yang disuntik, bahkan ada yang dioperasi. Begitulah juga caranya kita nahi mungkar, itu tergantung. Iya, dengan cara nasihat, dengan pembimbingan, mungkin juga dengan cara kasar, mungkin juga dengan cara yang sangat kasar, tapi ada bagiannya. Kalau dia tadi itu tidak bisa ditangani dengan lisan, dengan nasihat, lapor sama polisi. Bagian Anda Pak, tangkep. Ada orang main judi, orang sakit atau penyakit? Orang sakit, nasihati supaya dia tadi itu sadar. Nggak bisa, oh berarti ini nggak bisa dengan obat ini.
harus dengan disuntik nih, Pak, suntik. Polisi bereskan. Sehingga ditangkap, dimasukkan penjara untuk dia tobat. Dari akhirnya dia bebas dari penyakit judi. Hukumannya tergantung. Wah, ini judi kecil, ini judi besar, harus dibedakan. Nggak bisa kalau nggak dibedakan. Kalau begitu, penangannya ada sendiri-sendiri. Disinilah perlu kerjasama antara pemerintah dan ulama. Lah kalau nggak mau ditangkap, ya akhirnya semuanya kepingin jadi polisi. Akhirnya mereka diusir, akhirnya digebukin. Semuanya jadi polisi. Kenapa? Polisinya nggak jadi polisi, sebabnya nggak nangkep. Nah, disinilah terjadi satu pengambil alihan tugas. Pengambil alihan tugas. Pak, jangan main hakim sendiri, hakimnya nggak main. Jangan main hakim sendiri, hakimnya nggak main, hakimnya harus main, polisinya harus main, ulamanya harus main dalam batas-batas tugasnya masing-masing. Bagus kalau begitu. Bagus itu kalau begitu. Karena itu ini yang disebut jihad. Ini yang disebut jihad. Jadi jihad itu ajaran suci. Cuma kadang-kadang disalahgunakan dengan orang yang nggak mengerti, atau dijadikan bahan dengan orang-orang yang ingin menjelekkan jihad sampai hari kiamat. Itu adalah ajaran, saudara. Karena Al-Quran menerangkan tentang jihad, hadis juga menerangkan tentang jihad. Ya, tapi jihad tadi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Loh, jihad itu bagian rahmat. Ya kalau masanya Belanda dulu jihadnya ya nggak bisa dengan cara baik-baikan. 350 tahun udah iktikaf di Indonesia, saudara. Nggak bisa dengan cara begitu. Satu saat kalau memang begitu, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya wajib jihad lagi dengan senjata kita. Nggak boleh kita diamkan begitu saja. Karena itu tunggu komando. Jangan jihad itu sendiri-sendiri. Paham ya? Kalau sudah ada pemimpin Islamnya baru. Kalau nggak ada, ya jangan sendiri-sendiri. Jihad DB, wong telu jihad. Akhirnya bawa bom bunuh diri. Bunuh diri haram. Bunuh diri haram. Lah kalau terbunuh dalam peperangan itu syahid. Tapi kalau bunuh diri sangit. Lah ini nggak dimengerti sama sebagian kaum muslimin. Karena itu pelajari bab amar ma'ruf nahi mungkar. Di Ihya itu ada dibahas tentang masalah hisbah, gimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ono ilmune, ada ilmunya itu semuanya. Masya Allah, luar biasa ini aturan ini ya. Hadis yang berikutnya, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Abdillah bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari kaum Ansar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Jabir dan Abdillah, bapak dan anak semuanya adalah sahabat. Qala, dia bercerita, kunna ma'an Nabi, ada kita saat itu bersama Nabi SAW fi ghazatin, di dalam peperangan yang dipimpin oleh Nabi. Nabi itu enggak asal nyuruh perang, tapi ikut
Bahkan beliau memimpin perang. Loh, kalau begitu kejam Rasulullah. Pemimpin perang membela keadilan, membela yang hak itu adalah bukan kejam, tapi itu adalah kebijaksanaan. Itu hebat. Itu hebat. Yang ada sekarang kan nggak begitu. Orang disuruh perang ke lapangan, pemimpinnya ada di istana. Kemudian kasih kabar, yang meninggal 1000, yang meninggal 2000, kena bom sana, kena bom sini. Pemimpin sekarang tuh. Tapi kalau Rasulullah nggak begitu, bukan tinggal di istana, tapi di lapangan bersama para sahabatnya. Jabir bin Abdillah menceritakan, kami satu saat bersama Rasulullah dalam peperangan. Nah, ya kalau jadi pemimpin terjuno. Kalau sudah terjun, tahu rakyat namanya. Tapi kalau Anda hanya di kantor mendapatkan laporan, kadang-kadang yang ngasih laporan bohong. Terjun, saksikan sendiri, rasakan sendiri, dengarkan sendiri daripada rakyat. Itu pemimpin. Supaya tahu. Saya mau tanya, pernah nggak pemimpin sekarang merasa jadi petani? Nggak pernah. Coba suruh macul sehari aja, nggak kuat. Hebat tuh petani itu. Cuma ya begitu, kalau panen rugi terus. Seharusnya petani tadi itu disupport sehingga untung terus. Kenapa? Karena yang menyediakan beras untuk bangsa Indonesia. Paham nggak ini ya? Pemimpin tuh kadang-kadang suruh jadi nelayan, berangkat tonjang laut. Kenapa? Sumber di sana, ikan di sana itu bermanfaat. Proteinnya tinggi, untuk bangsa Indonesia adalah menambahi kecerdasan dan kekuatan. Coba biar tahu cari ikan bagaimana. Masya Allah, sampai meles. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa itu. Pencari ikan, nelayan tadi itu. Kira-kira kalau jadi nelayan sehari aja nggak kira kuat, Pak. Nggak mungkin, Pak. Tukang beca tuh atau kuli. Coba suruh bos-bos itu jadi kuli sehari aja ngangkat sakintal, ndak mau berubah sakit ya. Masuk UGD langsung, Pak. Kecekluk. Tapi bagaimana mereka mengangkat ratusan kintal kadang-kadang, puluhan kintal kadang-kadang. Mereka mendapatkan biaya sedikit, tapi mereka mendapatkan biaya banyak. Orang-orang begini ini harus diperhatikan. Apalagi kalau daerah konflik, terjun ke bawah. Nih Nabi SAW menjadi pemimpin perang, tidak asal nyuruh perang. Itu Rasulullah SAW. Ini ada lagi nyuruh perang, dia singitan. Orang suruh ayo masuk surga, kau mlebu dimi. Jihad, ngeledakkan sana, ngeledakkan sini, tapi pemimpinnya singitan, sembunyi. Ini nggak benar, ini pengecut ini orang. Karena itu harus dibedakan makna jihad yang sebenarnya tadi itu. Wah, itulah mastata'tum. Boleh kamu mempersiapkan kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan ilmu. Kalau perlu kekuatan senjata untuk menghadapi musuh, boleh. Tapi kalau Anda bergerak, jangan dengan model begini, nggak benar. Daerah yang sudah aman jadi kacau gara-gara ente. Akhirnya membuat kesan yang tidak benar, seakan-akan Islam itu adalah teroris. Padahal hanya beberapa gelintir orang. Dan itu memang dibuat untuk membuat kesan Islam itu adalah teror jahat. Nggak ada. Islam tidak mengajarkan kejahatan.
Lah jihad itu untuk mentaklukkan kebatilan. Kaum muslimin, Anda harus paham, dulu diteror sama orang-orang musyrikin, banyak yang dibunuh, harta mereka banyak dirampas, kejamnya setengah mati. Menghadapi orang demikian, ya harus dengan kekuatan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang saatnya harus begitu, muslimin diteror, ditekan, diajar, dibunuh, ya bangkit umat Islam. Emangnya kita semut, diinjek-injek begitu aja? Tapi ketika daerah aman, kenapa harus dengan cara itu? Dengan cara ilmu, dengan cara akhlak, dengan cara pengajian seperti begini, dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu. Kan begitu seharusnya. Jangan menyalahkan ajaran jihadnya, tapi orang-orang yang memahami tidak sempurna, hanya ngambil secuil saja, itu yang nggak benar. Itu yang tidak benar. Nah, ini Jabir bin Abdullah menceritakan, kami bersama Nabi dalam peperangan. Faqal, kemudian Nabi berkata, Inna bil Madinah. Ini perang Tabuk saat itu. Perang yang dahsyat nih. Kata Nabi, di kota Madinah lari jalan ada beberapa orang. Masirtum masiron, tidaklah kamu pergi di satu pepergian. Ini jihadnya Tabuk ini daerah yang sangat jauh. Waktu itu puasa lagi. Berat, kamu tidak pergi. Wala gata'tum wadiyan, dan kamu tidak melewati wadi lembah. Illa kanu, kecuali mereka orang-orang di Madinah, ma'akum, bersama kalian, seperti ikut jihad. Kenapa? Habasahumul marad, karena mencegah mereka untuk bergabung sakit, ke penyakit. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Jadi Nabi itu bersama sahabat, payah saudara, peperangan yang sangat jauh, ada yang jadi kurban itu. Kemudian Nabi berkata, di kota Madinah sekarang ini ada beberapa orang, dia tidak hadir, tidak berangkat bersama kita, tapi semua yang kita lalui jalan ini, kemudian kita turun ke lembah, kemudian kita perang, mereka dapat pahala yang sama. Kenapa? Pingin hadir tapi dia sakit. Kenapa? Dia punya niat untuk hadir, tapi memang ada udur, bukan udur-uduran ya, udur beneran. Nih misal di majelis ini, pingin hadir tadi itu, nggak taunya ada anaknya yang sakit, yang harus dirawat, dibawa ke dokter, dia nggak bisa hadir majelis ini. Sama dengan orang yang hadir pahalanya. Kenapa? Habasahumul marad, karena dia tadi itu terjegah dengan sakit, karena ada udzur. Tapi kalau misalnya karena ngantuk tidur di rumah, yang enggak, bukan udzur, al-malasu, beda saudara. Ini dalil bahwa orang tadi itu bisa mendapatkan pahala karena niat, asal dia tercegah untuk mengamalkan dengan udzur yang benar, bukan udzur-udzuran, alasan yang bisa diterima. Alasan yang bisa diterima. Hadis ini riwayat Muslim. Warawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Bukhari dari Anas, bukan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qol raja'na, kami pulang min ghazwati Tabuk, diterangkan dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi, bersama Nabi SAW. Faqal, maka Nabi berkata, inna agwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum, khalfana, di belakang kita, bil Madinah, yang tinggal di kota Madinah, masalakna syi'ban, tidaklah kita berjalan di jalan yang melampaui gunung, jalan gunung, tanjakan sangat tinggi, wala wadian, dan juga tidaklah kita jalan ada di lembah, turun jurang sampai ke lembah,
payah naik turun, belum ada perang lagi, illa kecuali wahum, mereka yang di kota Madinah sekalipun enggak hadir bersama kita, ma'ana, dia dicatat oleh Allah bersama kita jihad. Kenapa? Habasahumul udzur, karena mereka tercegah karena ada udzur. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda tidak mampu melakukan sesuatu, niati untuk melakukan jika kamu mampu. Maka kamu akan mendapatkan pahala. Kadang-kadang orang yang miskin itu dapat pahala lebih daripada orang yang kaya. Kenapa? Orang kaya tadi itu kadang-kadang pergi umroh 1 kali, tapi nggak niat lagi mau umroh. Kenapa? Eman duit. Bisa dibuat untuk kerja yang lain. Tapi orang miskin ini, dia, kalau saya tahun ini ada biaya, saya mau umroh, dapat pahala umroh dia. Kenapa? Karena memang dia tadi itu ada udzur, nggak mampu untuk berangkat ke sana, tapi hati ingin berangkat, sama pahalanya dengan orang yang umroh. Hebat nggak? Jadi kadang-kadang orang yang miskin nanti itu, kalau orang yang nggak mampu itu, kalau dia mendapatkan laporan amal di hari kiamat, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, bangun 1000 masjid, sedekah sekian miliar, itu dan ini. Kenapa? Niatnya ada, tapi memang dia tidak mampu. Enak andi yang mampu tapi tidak melaksanakan, sama tidak mampu tapi punya niat? Enak mana kira-kira? Tidak mampu tapi tidak beramal, sama tidak mampu tapi dengan niat mendapatkan pahala seperti orang beramal. Enak mana? Ternyata orang miskin juga nikmat. Allah tidak pernah bedakan derajatnya yang kaya dengan yang miskin. Nggak ada. Allah nggak pernah bedakan. Justru orang yang miskin lebih banyak beruntung asal pinter. Udah miskin main judi, nggak sholat lagi, mabuk, wah repot wong keraton mungsungi. Jangan, Anda itu menjadi orang yang hebat kalau Anda tadi itu menjadi orang yang soleh dan punya niat-niat yang sing pinter jadi orang, yang pintar. Kesempatan bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pahala besar asal dia niat, kalau mampu saya akan melaksanakan demikian. Tapi satu saat diuji sama Allah, dijadikan mampu, tidak mengamalkan, goro niatmu. Paham ya? Sama ada orang, saya Habib tidak kuat kaki saya ini kalau jalan lama, mau hadir majlis tidak kuat saya sekarang ini, doakan saya punya sepeda pancal, saya insya Allah akan istiqomah hadir. Dikasih sama Allah sepeda pancal, tidak hadir. Ngomongnya juga begitu, saya kalau sepeda pancal ini ngos-ngosan Beb, doakan saya punya sepeda motor, insya Allah saya hadir. Punya sepeda motor, tidak hadir. Itu pun masih ngomong lagi, kalau subuh dingin tidak kuat saya, doakan saya punya mobil, saya akan hadir. 2 mobil, tidak hadir. Lah kalau seorang demikian ini al-ghurau, saudara, ini menipu dirinya sendiri. Karena itu jadilah orang yang jujur, orang yang pinter niat. Kalau Anda tidak mampu, nggak ada masalah, jangan memaksakan diri, tapi Anda niati, Anda mampu, Anda melakukan kebaikan. Paham nih ya? Nah, kalau sudah demikian, ketika diuji oleh Allah mampu, jangan bohong. Itu ujian dari Allah. Ketika Anda setelah tidak mampu jadikan mampu, Anda amalkan, Anda lihat bagaimana Allah akan menambahi nikmat, nambahi nikmat. Orang gagalnya di sini. Kalau saya punya duit, Ustadz, separuh harta anak untuk pondok, kasih punya duit, tidak netes. Berubah, dulunya ente punya niat yang baik, dapat pahala besar, sekarang kamu menjadi orang yang kaya, menjadi kikir.
Al-bakhil aduwullah, orang yang kikir ini musuhnya Allah. Nggak bisa niatnya akan diterima kalau begini ini. Kenapa? Karena kamu sudah terbukti bohong. Paham nih ya? Mudah-mudahan insyaallah kita punya niat yang baik. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kekuatan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, kuburannya jadikan kuburan surga. Bagi yang sakit, mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat zahir batin. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Bagi yang hamil, mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan selamat. Amin. Ala hadiniyatu salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.